Selamat siang Bu Bella, nama saya Gracia Anggara dari kelas 10A absen 10 dan untuk tugas geografi saya mengenai penginderaan jauh pada hari ini atau komponen penginderaan jauh pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen penginderaan jauh dengan PowerPoint yang telah saya buat beserta dengan poin-poin penting dan penjelasan secara lisan dari saya. Nah, sebelum kita masuk ke komponen-komponennya, kita perlu mengerti dulu apa itu arti dari penginderaan jauh. Secara garis besar, penginderaan jauh menurut Lilesan dan Kiefer pada tahun 2014 adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, fenomena, dan daerah melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, fenomena, atau daerah yang dikaji. Nah, selanjutnya kita lanjut ke komponen-komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi untuk memperoleh informasi geosfer yang dibutuhkan. Nah, komponen penginderaan jauh ini ada 7. Yang pertama ada sumber tenaga, lalu atmosfer, objek, sensor, wahana, perolehan data, dan pengguna data. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik. Sumber utamanya adalah sinar matahari atau tenaga buatan. Maka dari itu, sumber tenaga dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada penginderaan jauh, sistem pasif, menggunakan sumber tenaga alamiah, yakni sinar matahari. Hingga perekamannya hanya dapat dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca cerah, tidak berawan. Lalu selanjutnya ada penginderaan jauh sistem aktif, yaitu menggunakan sumber tenaga buatan atau dengan tenaga pancaran cahaya, sehingga bisa merekam dengan berbagai kondisi cuaca dan pada malam hari. Lalu ke komponen yang selanjutnya yaitu atmosfer. Atmosfer di sini berperan menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Atmosfer bersifat selektif pada panjang gelombang. Hambatan atmosfer ini disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Tidak semua gelombang elektromagnetik bisa menembus lapisan atmosfer, hanya sebagian kecil saja. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu objek. Atau interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri. Yang pertama, ada ciri spektral, yaitu berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang. Contohnya ada pengenalan pertama objek berdasarkan kecerahan dan warnanya. Lalu selanjutnya ada ciri spasial, yaitu berdasarkan pada perbedaan pola keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Lalu selanjutnya ada ciri temporal, berdasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek. Umumnya digunakan untuk mengenali atau menganalisis vegetasi. Oke. Lalu untuk komponen yang selanjutnya adalah sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam jangkauan tertentu. Sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut resolusi spasial. Nah, berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi 2, yaitu sensor fotografik dan elektronik. Sensor fotografik adalah sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya, yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara. Lalu selanjutnya ada sensor elektronik.
Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu sinar X sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Hasil dari penggunaan sensor elektrik ini adalah citra. Lalu di komponen selanjutnya ada wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data indera. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pantulan di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1.000 hingga 9.000 meter di atas permukaan bumi. Lalu yang kedua ada pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Lalu yang ketiga ada satelit, yaitu wahana dengan ketinggian sekitar 900.000 meter atau 900 km di atas permukaan bumi. Nah, untuk komponen yang selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Pengolahan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra. Adapun pengolahan data secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Lalu, komponen yang selanjutnya atau yang terakhir adalah pengguna data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengurus data atau pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari informasi yang berbeda bergantung tujuannya. Nah, itu saja contoh-contoh dan penjelasan dari masing-masing komponen penginderaan jauh. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dengan cara saya sendiri ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.